Untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Damita, sarjana pendidikan. Saya adalah mahasiswi PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar LPTK Universitas Hamsanwadi dengan NIM 240501043323. Saya berasal dari Desa Wolmotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya mengajar di SD Katolik Magat Tegar. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG bagi guru tertentu periode 2 tahun 2025. Berikut video praktik pembelajaran PPKN di kelas 4. Selamat menyaksikan. Siap, beri salam. Selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi sebelum kita memulai kita punya materi hari ini, kita sembahyang dulu. Ibu minta ini pimpin dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan hadirat-Mu. Demi namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, ini silakan dulu. Apakah hari ini kalian semua hadir? Hadir. Sekarang kita semua berdiri. Kita nyanyi dulu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tidak tahu nyanyi lagu Garuda Pancasila? Hah? Semua bisa? Semua bisa nyanyi? Ya. Sekarang kita nyanyi dulu. Garuda Pancasila. 3. Pancasila. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan dulu. Apakah di kita punya ruangan kelas 4 ini sudah bersih? Sudah. Apakah kalian hari ini berseragam lengkap? Hari ini kalian pakai seragam apa? Kalau berseragam pramuka, kita pakai sepatu dan kaos kaki warna putih atau hitam? Jadi kalian sudah mengikuti aturan sekolah dengan baik. Tepuk salut untuk diri sendiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita ice breaking dulu ya, supaya kalian tetap semangat. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Tidak berlagak. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita punya materi hari ini adalah aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aturan itu adalah ketentuan atau petunjuk terhadap tindakan atau perbuatan mana yang harus kita jalankan. Kalau norma itu adalah
suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran perbuatan manusia yang mana baik dan yang mana buruk. Coba, menurut kalian, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat harus adanya norma dan aturan? Supaya apa? Hah? Iya, supaya kehidupan kita menjadi karena aturan dan norma itu merupakan hal yang paling penting untuk menjaga keamanan di dalam masyarakat, di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi, sekarang tujuan pembelajaran itu berarti kalian harus bisa memahami pentingnya aturan dan norma yang ada di lingkungan masyarakat, rumah maupun di sekolah. Sekarang Ibu buka dan kalian lihat ini. Lihat, itu ada norma. Norma agama itu. Coba gambar pertama itu apa? Norma agama. Nah, itu mereka sementara buat apa? Sebelum norma kesopanan. Gambar pertama mereka ada buat apa? Pamitan kepada orang tua sebelum Pergi ke sekolah. Jadi kalian itu kalau mau pergi sekolah atau mau kemana saja, mau pergi bermain atau kemana saja, harus berpamitan kepada orang rumah. Jangan pernah orang tua dua-duanya, bapak dan mama pergi. Orang yang ada di situ kalian tidak pamit, harus pamitnya kepada orang tuanya. Tidak boleh ada kakak atau ada adik atau ada nenek atau ada kakek, kita harus kasih tahu mau pergi sekolah, salim. Kalau dengan seragam berarti orang rumah pasti tahu salim itu mau pergi ke sekolah. Kalau pulang sekolah, kalian mau pergi main juga harus pamit dulu. Bilang papa atau mama atau kakak atau adik atau nenek atau kakek, saya mau pergi bermain. Saya mau pergi bermain di Kevin punya rumah. Supaya kalau kalian telat pulang, itu orang tua bisa cari di tempat yang kau pamit tadi. Jangan kalian pergi diam-diam, sebentar pulang terlambat, itu orang tua sudah mulai kepala sakit untuk cari kalian. Jadi kalian mau pergi kemana-mana harus berpamitan kepada orang rumah. Habis, kalau sesudah apel, mau apel penuh atau apel mini, sesudah apel kita harus saling terhadap bapak dan guru. Itu terlihat pada gambar yang kedua. Sekarang Ibu mau tanya, coba norma itu apa? Norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan. Norma yang bersumber dari hati nurani. Iya, norma yang bersumber dari hati nurani. Seperti terlihat pada gambar tadi. Habis yang berikut, norma agama. Itu apa itu norma agama? Norma yang bersumber dari Tuhan. Norma yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian melanggar itu berarti kalian mendapatkan sanksi apa? Dosa. Yang berikut, norma kesopanan. Norma kesopanan ini tadi kalian sudah lihat gambar tadi yang pertama. Itu mereka sementara berpamitan kepada orang tua. Itu contoh dari dalam itu, hanya itu berpamitan kepada orang tua dan saling terhadap bapak dan ibu guru. Yang berikut, norma hukum. Norma hukum itu apa? Aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang memiliki kewenangan. Iya, aturan yang dibuat dan ditetapkan badan yang memiliki kewenangan, dan sanksinya itu
tegas tegas dan nyata. Jadi kalian harus ikut aturan-aturan dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jangan kalian abaikan itu. Itu tidak boleh. Sekarang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari itu satu, aturan di lingkungan sekitar. Aturan itu adalah ketentuan, patokan atau petunjuk terhadap tindakan atau perbuatan mana yang harus dijalankan. Yang berikut, aturan di sekolah. Habis di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Habis mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan siswa juga harus bersikap sopan dan jujur. Menjaga dan memelihara kebersihan dan kelas dan halaman. Yang berikut, aturan-aturan yang ada di rumah. Satu, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah, yang berikut, membantu orang tua. Tidak berteriak dan berkata kasar. Yang berikut, aturan yang ada di masyarakat. Yang berikut, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, norma itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Belanda, yaitu norm. Norm itu artinya patokan atau pedoman. Nah, norma adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran perbuatan manusia yang tentang benar dan salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Fungsi norma itu memberi batasan bagaimana perintah atau larangan dalam berperilaku. Sekarang norma itu ada 4, yaitu norma apa? Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu adalah ketentuan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya itu adalah mendapat dosa. Kalian mencuri, mendapat dosa. Kalian nyontek, mendapat dosa. Habis, norma kesusilaan itu apa? Ketentuan yang bersumber dari hati nurani. Sanksinya itu perasaan malas, menyesal, dan kecilkan. Kalau kalian dikasih ulangan atau ujian, kalau kalian nyontek, kalian merasa bersalah atau tidak? Bersalah. Dan kau punya nilai pasti kecil. 50. Kalian menyesal atau tidak? Tidak. Kalau nilainya itu, nilai yang kau nyontek itu 100, diturunkan lagi 50. Menyesal dan dikucilkan. Norma kesopanan, ketentuan berasal dari adat istiadat suatu tempat. Sanksinya celaan dan pengucilan. Norma hukum, aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh dan yang memiliki kewenangan sanksi bersifat tegas dan nyata. Sekarang kita bentuk dalam kelompok. Ibu bagikan LKPD dan kalian kerja. Soalnya itu, tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui yang ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian deskripsikan sesuai dengan pelanggaran yang pernah kamu lakukan.
Sekarang ibu bagi, kalian bentuk dalam kelompok. Nanti kalian tulis tulis nama kelompok tulis yang rapi. Tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kemudian deskripsikan. Sudah? Tiga kelompok selesai? Sekarang kalian melaporkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Sama kelompok melatih. Kita yang lain diam kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok melatih. Selamat pagi teman-teman. Ulang. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok melatih mau melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1, tuliskan macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah. Yang pertama, contoh peraturan membantu orang tua. Deskripsi pengalaman, jika saya tidak membantu orang tua, maka saya tidak diizinkan untuk bermain. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Deskripsi pengalaman, jika saya tidak merapikan tempat tidur, maka saya dikucilkan oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, pertanyaan, tuliskan macam-macam aturan yang kamu ketahui di sekolah. Contoh peraturan, memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Deskripsi pengalaman, jika saya melanggar aturan tersebut, maka saya dikasih teguran lisan dari kepala sekolah atau guru kelas. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Deskripsi pengalaman, jika saya membuang sampah sembarangan, maka saya diberikan surat pernyataan dari kepala sekolah. Pertanyaan nomor 3, tuliskan macam-macam aturan yang kamu ketahui di lingkungan masyarakat. Contoh peraturan, mengikuti kegiatan kerja bakti. Deskripsi pengalaman, jika saya tidak mengikuti kegiatan kerja bakti, maka saya diberi teguran lisan dari Pak RT atau Ibu RT. Yang kedua, tidak membuat kegaduhan. Deskripsi pengalaman, jika saya membuat kegaduhan, maka saya akan membayar denda sesuai kesepakatan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Tepuk salut buat kelompok melatih. Dari kelompok malam. Satu orang melatih. Selamat siang teman-teman. Selalu semangat kali. Melaporkan hasil diskusi kami. 1. Tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah. Contoh peraturan, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, mencuci piring, menyapu halaman. Deskripsi pengalaman,
Jika saya melanggar aturan tersebut, saya akan dilarang bermain. Membuang diri sejenak. Sebelum 15 menit pelajaran dimulai, maka seragam sesuai aturan sekolah. Jika saya melanggar aturan tersebut, saya akan mendapat sanksi seperti teguran besar dari kepala sekolah. Nomor 3, di masyarakat. Contoh peraturan mengikuti kerja bakti dan mengikuti pertemuan. Deskripsi pengalaman. Jika saya melanggar aturan tersebut, saya akan mendapat sanksi seperti teguran lisan dari bapak atau ibu RT, membayar uang denda sesuai aturan yang sudah disepakati. Terima kasih. Tepuk salut buat kelompok Marwah. Ya. Sekarang kelompok yang terakhir kelompok Kamboja. Sini. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi, Mio Nade, kami dari kelompok Kamboja akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, tulislah macam-macam aturan yang kamu ketahui di rumah. Contoh peraturan 1, membantu orang tua. Deskripsi pengalaman, tidak diizinkan bermain. 2, menghormati seluruh anggota keluarga. Deskripsi pengalaman, teguran lisan dari orang tua. 2, sekolah tidak. Contoh peraturan, tidak mencoret-coret dinding kelas. Deskripsi pengalaman, teguran lisan secara langsung. 2, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Deskripsi pengalaman, mendapatkan nasihat dari guru piket. 3, lingkungan masyarakat. 1, mengikuti kegiatan kerja bakti. Deskripsi pengalaman, teguran lisan dari Pak RT. 2, menjaga fasilitas umum. Deskripsi pengalaman, membayar denda. Iya, terima kasih. Tepuk salut buat kelompok Kamboja. Tepuk salut, 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 salut. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dan sudah mempresentasikan di depan kelas. Sekarang ini nanti kita ulangan ya. Ada 5 nomor. Sebelum ibu kasih soal, kita ice breaking 1 kali lagi. Kita fokus ya. Semua berdiri. Anak ini kumpul. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan dulu. Ini ambil buku ya. Tulis. Masing-masing. Tulis nama. Tulis nama lengkap ya. Sudah semua? Sudah. Boleh. Kumpul.
Sudah? Siapa yang dapat 0? Siapa yang dapat 100? Pintar, semuanya dapat 100. Jadi kalian sudah mengerti semua toh aturan dan norma. Jadi kita punya materi tadi tentang aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari aturan dan norma itu adalah apa? Bahwa aturan dan norma sangat penting untuk menjaga ketertiban di masyarakat, di sekolah maupun di rumah. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang aturan dan norma hari ini? Senang. Merasa senang Apakah kalian merasa lebih paham tentang pentingnya aturan dan norma? Paham. Karena apa? Karena Bisa mengetahui apa itu aturan dan norma. Karena bisa mengetahui apa artinya aturan, apa artinya norma, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah. Norma juga sama, baik norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya. Sekarang pelajaran hari ini tentang aturan dan norma, menurut kalian apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan. Hah? Itu. Karena bisa terkesan karena bisa mengetahui apa itu arti dari aturan dan norma. Bisa mengetahui apa itu aturan dan bisa memberikan contoh yang baik di rumah, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi kita punya materi untuk aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari sudah habis, dan pertemuan berikut kita masuk dengan materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi ingat itu hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Sekarang kita tepuk, materinya sudah habis. Ingat pertemuan berikut. Berdiri, tepuk pulang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami atas kehadiran-Mu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami telah menyelesaikan materi kami pada siang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mohon tolong bimbing jalan kami agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Demi nama-Mu kami puji kini dan sekarang dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa.